sambil mengingat-ingat Fatihah, bareng-bareng baca eh, Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu, coba rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sobat sekarang baca dalam pikiran. Mikir bismillah tuh kayak ada suara basmalah tuh. Dalam pikiran, dalam pikiran. Coba belajar membaca, coba bisa enggak? Ya enggak harus dilatih sih, begini harus dilatih. Oke, sekarang baca alhamdulillah pakai lisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba baca pakai pikiran. Dalam pikiran ya, jangan dalam hati ya. Ulang lagi, lanjutin. Ar-Rahim. Sekarang dalam pikiran. Maliki yaumiddin. Pakai lisan. Pakai pikiran. Hati-hati. Sekarang lanjutin pakai lisan. Iya, pakai pikiran. Oke, pakai lisan. Ayat selanjutnya. Sekarang pakai pikiran. Lanjutkan pakai lisan. Sekarang baca pakai pikiran. Oh, mulai bisa. Amin bersama-sama. Di dunia ini nggak ada rahasia. Hanya Allah yang maha al-ghaib. Yang maha rahasia itu hanya Allah. Jadi rahasia al-ghaib itu yang maha rahasia. Itu Allah. Allah itu maha rahasia. Kita memahami Allah lewat Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran ya. Tapi masih tetap rahasia itu disembunyikan oleh Allah. Kita bahas berapa ayat lagi ini, berapa ayat yang mengulang kemarin, 5 ayat awal Al-Baqarah. Nanti itu 33 sampai pembahasan yang ketiga itu. Jadi surat Al-Baqarah nanti 33. Pertama ini nanti akan membahas orang-orang Islam, ciri-ciri orang Islam itu apa. Nanti ayat untuk selanjutnya itu ayat ciri-ciri orang kafir. Dan yang paling banyak ayatnya itu sampai berapa ya? Orang-orang munafik. Sampai 20 11 ayat tentang orang munafik ini. Membahas tentang orang mukmin itu cuma 5 ayat. Membahas orang kafir cuma 2 ayat. Membahas orang-orang munafik. Ciri-ciri orang munafik ini luas sekali sampai 11 ayat. Salah satunya seperti itu. Begini, cara menerjemah Quran itu yang penting, satu judulnya itu sudah ngerti. Ini lagi membahas orang-orang mukmin. Sudah kita bahas. 5 ayatnya membahas orang-orang mukmin. Ini biasanya itu bisa dibahas dari awal, dari ayat pertama, bisa dibahas dari mulai ayat yang terakhir. Jadi, saya kalau membaca menerjemah Quran, kalau pengen tahu secara utuh, itu biasanya pada akhir surat saya. Kalau saya loh ya, biasanya pada akhir surat. Karena akhir surat itu adalah kesimpulan. Bahkan, cara membaca Al-Quran,
supaya mudah dimengerti itu biasanya kalau saya biasanya menggunakan akhir ayat. Akhir ayat itu biasanya menunjukkan kalau nggak fi'il mudhari, ya kalau nggak fi'il mudhari itu biasanya isim fa'il atau asmaul husna, biasanya gitu. Nah, asmaul husna inilah yang nanti akan menjelaskan penjelasan-penjelasan apabila disulit difahami. Jadi Allah itu supaya Quran ini bisa difahami oleh kita-kita yang terbatas ilmunya, itu dikasih perangkat. Begini loh cara memahaminya. Oke. Jadi cara menerjemahnya, cara memahaminya, cara mengambil hidayah dalam Al-Quran itu bisa difahami atau diambil dari akhir judul itu, bisa diambil dari awal judul, bisa di tengah-tengah judul. Biasanya di tengah-tengah itu isinya. Jadi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi itu adalah pengantar. Hudan lil muttaqin adalah pengantar. Isinya alladzina yu'minuna bil ghaibi sampai wabil akhirati hum yuqinun. Kesimpulannya ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu adalah kesimpulan. Artinya begini. Kalau pengen beruntung, kalau pengen sukses, kalau pengen beruntung hidup ini harus dapat hidayah. Kalau pengen sukses itu harus ada tuntunan. Orang-orang sukses pasti mereka akan mendapatkan tuntunan secara langsung. Orang-orang sukses ini semuanya, baik sukses agama, baik sukses ilmu, baik sukses harta maupun sukses secara sosial. Jadi ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun itu semacam legalitas, semacam tanda tangan Allah. Ini loh orang yang dapat hidayah itu. Ini loh orang yang muflihun itu. Nah, orang muflihun itu apa? Orang muflihun itu adalah orang mutakin. Orang mutakin itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wong mutakin itu adalah orang-orang yang mengakui secara jelas terhadap Allah al-ghaib. Al-ghaib itu Allah yang maha rahasia. Kriteria orang mutakin yang kedua, wa yuqimunas sholata. Orang yang sudah mampu melakukan sholat. Kriteria yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan, mengucurkan, mendermakan, menyalurkan rezeki Allah yang dititipkan kepada dia. Nah, kriteria yang ketiga selanjutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Jadi mau yu'minuna beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada kamu Muhammad, itu artinya orang-orang yang mau belajar, yang mau mempelajari. Jadi yu'minuna bukan kok saya beriman selesai, tapi yu'minuna itu mau mempelajari, mau mempraktekkan, mau meniru apa yang telah diturunkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Maksudnya yu'minun itu. Wa ma unzila min qablika, dan mau belajar terhadap kitab atau sejarah atau kejadian atau ilmu-ilmu yang telah diturunkan sebelum kamu Muhammad, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Kriteria yang keenam, dengan akhirat itu benar-benar yakin. Artinya begini, wabil akhiratuhum yuqinun itu kesuksesan itu kayak di depan mata gitu loh. Gimana ini praktek yang keenam ini lah, ini praktek yang keenam. Maksudnya begini,
kita ini sekarang lagi bangun masjid. Di pikiran kita itu ya jadi, gitu loh. Pikiran kita itu nggak ada pikiran, nggak jadi, nggak ada. Padahal kita nggak ada yang punya uang. Padahal kita nggak ada yang kaya raya, enggak. Tetapi wabil akhirah, akhirat dengan akhirat ini jadi, pasti jadi. Nah, akhirat secara jauh, itu ya akhirat setelah kematian itu. Nah, akhirat secara pendek, pemaknaan pendek, akhirat ini kayak coba mengerti. Seperti besok, ini sekarang kan malam. Seyakin kita besok ada hari lagi. Coba kita tanya, besok masih ada hari lagi nggak? Besok ada subuh nggak? Seyakin itu tuh loh. Jadi nggak ada pertanyaan, nggak, yakin aja. Seyakin itu terhadap apa yang terjadi itu yakin. Dan inilah yang akan menuntun kita. Kita ini sekarang lagi bangun masjid. Setelah bangun masjid ini bangun pesantren besar, bangun masalah-masalah sosial. Jadi kejadian apapun wabil akhiratihum yukinun. Yukinun itu mantap gitu loh. Mantap itu apa? Tanpa ada pertanyaan. Yakin itu mantap. Mantap itu apa? Ya mantap kok tanpa ada pertanyaan apa-apa. Ya nggak berlogika. Susah logikanya. Yang membangun logika pakai membangun logika perasaan begini. Pokoknya kalau ditanya, kenapa sih kamu kok yakin besok ada pagi? Ya Bu. Kalau nanti jam 12 ini kiamat, ya Bu. Tetapi yang jelas ketika ditanya, besok masih ada pagi enggak? Masjid ini jadi enggak? Jadi di kemudian hari. Tanpa ragu sedikit pun bahwa pesantren ini akan jadi, masjid ini akan jadi, pesantren besar ini akan jadi. Bisa dimengerti kira-kira ya? Hidayah yang kedua sama hidayah hudan yang pertama ini berbeda. Kalau hudan lil mutakin yang pertama adalah upaya kita untuk mendapatkan hidayah. Kalau hudan yang kedua adalah legalitas, semacam sertifikat, semacam pengakuan mendapatkan hidayah dari Allah. Betapa para kiai-kiai itu mengklaim dirinya itu benar. Banyak sekali orang-orang mengklaim dirinya itu dapat hidayah dari Allah. Banyak sekali orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya itu dekat dengan Allah. Apa buktinya? Buktinya adalah yu'minuna bil ghaibi. Apa cirinya yang kedua? Melaksanakan sholat secara individu, secara pribadi. Anak wong saya dekat dengan Allah, wa mimma razaqna, kok ternyata pelit, bohong. Orang mengaku bahwa dirinya benar, berkoar-koar, tapi kenyataannya dia nggak pernah memberi sesuatu kepada orang lain. Berarti tuntut bilit. Nah, orang mengaku dirinya benar, hadis saja nggak hafal, Nabi Muhammad aja nggak pernah dirindukan, nggak pernah membaca sejarah Rasulullah. Ketika disebut Rasulullah hatinya biasa saja. Alah, bohong itu. Kata walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, ini loh, ini kriteria yang keempat ini, itu Kanjeng Nabi Muhammad itu ya dirinya. Kanjeng Nabi Muhammad itu ya nafasnya. Kanjeng Nabi Muhammad itu ya rohnya. Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah darahnya. Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah perutnya. Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah wajahnya. Gak kayak orang bukan hanya sekedar baca sholawat ya, tetapi kriteria yang keempat ini memang benar-benar luar biasa.
Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Jadi belajar juga terhadap kejadian-kejadian masa lalu, artinya ini menjadi referensi bahwa Islam, bahwa iman yang telah diajarkan Allah kepada kita sampai di pilang kandang ini adalah estafet kita kepada guru kita kepada banyak sekali sampai kepada Kanjeng Rasul sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai bersama-sama. Sama yu'minuna bil ghaib. Ini yang banyak orang mengklaim itu. Wabil akhirati hum yuqinun. Ya tanpa ragu sama sekali. Orang ketika ditantang, yuk gak masjid, pimpin kalau ada duit, wis pasti gak dapat hidayah orang itu. Cara mendapatkan hidayah itu ya, ayo gawe jalan yuk. Gak usah berpikir kok duitnya sing ndi. Gak usah berpikir bagaimana fasilitasnya. Ketika kita berpikir ngalor ngidul, yuk kangelan dapat hidayah. Karena standarnya adalah otaknya, sementara otaknya kerdil. Tenaganya tenaga cacing. Lihat. Boro-boro mengeluarkan darah. Boro-boro mau kangelan untuk ngurusi orang lain. Jelas ya? Jadi kriteria orang-orang yang mengklaim dirinya ini dekat dengan Allah, dapat hidayah Allah, dan mereka akan sukses. Lihat ini. Ini barometer kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika disebut Nabi Muhammad, dadamu bagaimana? Adakah getaran di sana? Gak ada. Ketika gak ada, bohong. Saya tadi malam telah mendapatkan wahyu dari Allah. Itu. Karena Allah yu'minuna bil ghaibi. Sulit untuk ditebak. Apalagi yang otak-otak kotor kayak gitu. Wah, semalam saya bisa meros. Bohong. Apalagi dia ini sholatnya hanya 5 waktu. Ora bakalan. Wa yuqimuna sholata ini, ya sholatnya ya tanpa batas oleh waktu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya ora terbatas ning duwite pira, enak akan kabeh. Bahkan ada orang yang mengklaim dirinya hebat, tapi ternyata bayar zakatnya per tahun hanya 2,5%. Broding silit masa bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Sekalipun wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian apa yang Allah rizkikan, yang kami rizkikan kepada mereka, mereka ini mau menginfakkan. Jelas ya? Ketika ada orang cirine, ayo mene yuk, ake alasan. Ayo mene yuk, duitnya sing ndi. Kone priben yuk, jaluk sumbangan. Wes, masa oleh hidayah. Oleh hidayah itu nggak bakal dia ini tenang. Kalau orang ini mutakin, kalau orang ini bener-bener dapat hidayah, ya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa khawatir, nggak ada. Kira-kira seperti itu ya. Wabil akhirati hum yuqinun, wabil akhirati hum yuqinun. Lah baru ini ada pengakuan dari Allah, ulaika ala hudan mir rabbihim. Ini pengakuan bahwa amal kita telah diterima oleh Allah dan kita akan sukses, kita akan muflihun, kita akan berhasil, kita akan mendapatkan hasil muflihun itu. Jelas ya, ini penting sekali kita pahami, penting sekali kita pelajari, penting sekali kita latih. Kalau Allah itu bisa diprediksi, ya berarti orang al-ghaib ke Allah. Wah, nanti baca waqiah, nanti duitnya akeh. Lah, Gusti Allah kayak apa baik. Jelas ya, Allah itu gak bisa diprediksi. Wah, ini nanti kalau baca surat Qadariyah 4.444 kali, nanti rezekinya lancar lah.
Masa Gusti Allah gampang jipang ngono. Biasanya kalau seperti materialis kayak gitu tuh biasanya malah gagal, kayak gagal ya. Kalau seandainya diberi pun itu memang ya untuk menghancurkan saja. Kira-kira masuk akal ini ya apa yang ada dalam Al-Quran ini? Apa sih? Paham ya titik-titik ya? Kita kan perlu urip ini kan perlu belajar tau, belajar tau. Bagaimana cara belajar? Yaitu baca Quran. Karena Quran itu adalah informasi yang sangat akurat. Pribadi caranya kita kan durung bisa menerjemah Al-Quran ke wacan. Al-Quran itu hidup. Apalagi ketika kita mampu menyentuh Al-Quran di Lauhul Mahfuz itu. Ini banyak ulama-ulama yang dirahasiakan. Apalagi setelah membaca, memahami, kok kita bisa menyentuh Quran yang ada di Lauhul Mahfuz itu. Wah, stop bisa nih, keren bisa nih. Hafal. Nah, kalau seandainya nggak bisa ke sana, wis tau, baca saja. Nanti Allah akan menuntun karena hudan. Usahakan 6 karakter ini kamu pakai. Ngerti kira-kira nggak kira-kira? 6 karakter, 6 sifat yang telah diajarkan ini. Itu enggak oleh dalan dewek. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Yang keenam wabil akhirati hum yuqin. Oleh dalan oleh karakter, pahami karakter ini pakai. Karakter 6 ini pakai. Nanti akan dapat hidayah dari Allah. Wong Al-Quran itu hebat. Sangat luar biasa. Tapi juga misterius juga. Banyak sekali orang-orang hafal Quran juga nggak tahu maknanya apa gitu. Wah, ada orang bisa terjemah bagus sekali, juga nggak hafal. Apa saya piro? Orang yang ahli sorob, nahwu, balago, termasuk sejarah-sejarah, ketika piye ya lah berbicara tentang isim isaroh saja loh, orang ketemu. Boro-boro sampai tekan yang lain-lainnya. Mikirin bak orang ketemu. Artinya, jelas ya, ulaika ala hudan mir rabbihim ini, bahwa hidayah itu ada 2. Ada yang hidayah bisa dengan rekayasa, mengamalkan 6 karakter ini. Ada yang hidayah itu diberikan secara langsung dari Allah, tanpa harus ini itu. Tetapi hidayah yang diberikan Allah secara langsung ini, aduh amalannya klenger. Karena kudu praktek apa? Faham, kita ini ngerti setiap ada kejadian pada diri kita. Seperti Rasulullah itu. Rasulullah itu ketika ada ayat perang, ya perang dingin. Ketika ada ayat yang istrinya ngamuk terus, ya terjadi pada istrinya. Ketika Al-Quran ini mau turun pembahasan tentang ghanimah, ya perang dulu. Seperti itu. Yang lebih ekstrim caranya. Oke, kita bahas besok lagi ya. Ini. Kira-kira agak nyangkol dikit-dikit ya. Agak nyangkol dikit-dikit. Insya Allah Al-Quran itu bisa difahami seindah ini. Seindah ini, senyaman ini, sebaik ini Al-Quran itu. Nah, caranya memahami ya mau kah? Karakter 6 itu nggon. Kalau pengen kalian disedekahi loh. Perang sana tahu nggak disedekahi tak? Kalian kataman Quran disedekahi. Disedekahi, paham ya disedekahi? Ya Allah, ini sedekah untuk bocah-bocah yang lagi ngaji Quran. Memang gratisan untuk interjemah itu nggak bisa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, disodor-sodoraken karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi iki lho, makane nuhdi
wa nuqaddimu sababa ma qara'na ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pahala Quran ini saya hadiahkan untuk kekasih engkau dan kekasih saya Muhammad. Disodor-sodoraken. Makanya saya berani, wes dong bacaan baik terus. Nanti juga ada keberkahan. Maksudnya nanti akan ada hidayah. Ngerti ya? Nanti akan dapat hidayah. Jadi apa yang kita ucapkan setiap kali pertemuan itu, ya ini maksudnya ini ayat ini. Wes dong bacaan dong. Tanpa beli. Iku wajar yung menenabil webi, misterius pisan. Randy kok bisa khatam, misterius sekali. Tuh, kleyam. Loh, kok bisa khatam? Randy berapa kata mana? 8. Loh, kapan hitung 5? Berarti yang 3 belum hitung ya? 8 ya? Kalau mau kata tulis dia. Oh gitu ya? Oh iya. Apa nulisnya berarti belum ditulis ya? Abang hitung 5. Ya itu loh misteriusnya itu. Nggak mungkin kalau hitungan umum kok. Randy hatam. Long turunnya kalau melaki pakai turu. Tapi yang dilala Gusti Allah paring ya. Alhamdulillah. Oke, alif lam mim. Cukup sekian, muka-muka manfaat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.